Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan teman-teman, perkenalkan saya Sri Rahayu Andani dengan NIM 190333131 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan yang merupakan tugas dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Berbicara mengenai tenaga kependidikan dan pendidik, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan adalah masyarakat yang mengabdikan diri kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan ini yaitu untuk menunjang keterlaksanaan pendidikan di satuan pendidikan. Sedangkan pengertian dari pendidik yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tenaga yang memiliki kualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, widyaswara, dan lain-lain yang sesuai dengan kekhususan masing-masing serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Berbicara mengenai administrasi, pendidik, dan tenaga kependidikan, yaitu konsep mengelola yang harus dilakukan oleh lembaga satuan pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, mulai dari pendidik dan tenaga kependidikan diterima sampai masuk ke lembaga pendidikan sampai berhenti atau pensiun dengan perencanaan yang telah ditentukan seperti perekrutan, pengangkatan, penempatan, tunjangan, gaji, dan sebagainya. Proses pengelola administrasi pendidik dan tenaga kependidik bisa juga disebut dengan proses pengelolaan sumber daya manusia atau SDM yang dilakukan dari awal masuk sampai manusia atau tenaga kependidikan tersebut berhenti. Tujuan akhir dari administrasi pendidik dan tenaga pendidik ini adalah mempunyai pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan tujuan dari pendidikan tersebut. Dengan kata lain, pendidik dan tenaga kependidikan ini mampu mewujudkan tujuan awal dari pendidikan. Berbicara mengenai proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, yang pertama yaitu pengadaan, yaitu proses mencari atau menemukan calon pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan harapan untuk bergabung dalam suatu lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu penempatan. Penempatan pada yang harus diperhatikan dalam penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan, yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yaitu apakah rasio dari peserta didik dengan pendidik masih tetap. Yang kedua yaitu rekrutmen atau penerimaan calon pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga yaitu seleksi. Berbicara mengenai penempatan, tentunya tenaga kependidikan atau pendidik harus sesuai dengan latar belakang dan tugas yang akan mereka kerjakan. Memposisikan pendidik dan tenaga kependidikan di tempat yang dibutuhkan dan di tempat yang tepat sehingga menghasilkan the right man dan the right place. Yang ketiga yaitu orientasi, yaitu tenaga kependidikan dan pendidik harus diorientasi terlebih dahulu. Selanjutnya berbicara mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, atau bisa disebut juga dengan hak pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu gaji. Gaji ini adalah kompensasi yang harus dibayarkan kepada pendidik atau tenaga kependidikan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Jika
pendidik atau tenaga kependidikan tersebut adalah seorang pegawai negeri sipil, maka gajinya akan dibayarkan per bulan. Sedangkan jika pendidik dan tenaga kependidikan tersebut masih honor, gajinya yaitu sesuai dengan jam kerja yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu tunjangan. Tunjangan ini adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Hal ini dipengaruhi oleh kehadiran, prestasi, kedisiplinan, dan lain-lain. Selanjutnya, penghargaan. Penghargaan ini digunakan untuk memotivasi seseorang untuk melakukan kewajibannya. Dengan kata lain, penghargaan ini diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk memotivasi para pendidik dan ketenagaan kependidikan melakukan kewajibannya sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, cuti. Cuti pendidik dan tenaga kependidikan terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 7 ayat 2, yaitu seorang pekerja punya hak untuk cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari. Sedangkan untuk perempuan memiliki cuti 1 bulan sebelum dan sesudah 2 bulan sesudah melahirkan. Akumulasinya yaitu 3 bulan. Yang kelima yaitu pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidik atau pendidik secara teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan melalui pelatihan-pelatihan. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk pengembangan karir, yang pertama yaitu penentuan kebutuhan, yang kedua yaitu penentuan sasaran, selanjutnya identifikasi prinsip-prinsip belajar, yang keempat laksanakan program, dan yang kelima yaitu identifikasi manfaat. Setelah dilakukan administrasi pendidikan ini, tentunya kita harus melakukan sebuah evaluasi, yaitu kegiatan yang untuk meninjau sejauh mana program-program yang telah kita rancang terlaksanakan dengan baik, dan dari evaluasi ini kita dapat mengetahui apa yang kurang dan apa yang harus kita perbaiki, serta hal-hal yang patut kita pertahankan dan kita tingkatkan dalam melaksanakan program-program demi untuk menunjang pendidikan selanjutnya. Sekian dari penjelasan saya. Terlebih atau terkurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.